Waktunya makan. Ada dokter tuh. Buat gizi-gizinya burung-burung yang ada di sini tuh sebenarnya udah cukup belum sih? Kita kasih glodok gitu. Biasanya mereka akan bikin sarang sendiri. Terus Irfan ada rencana bikin aviari Paru Bengkok. Katanya sih ada bikin rencana. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Hai, assalamualaikum guys. Beberapa waktu yang lalu gue kedatangan burung yang cantik banget. Berasal dari Papua, yaitu kakatua raja. Dan ini salah satu favorit gue karena kerennya banget. Dan ini gue dapat dari penangkaran loh. Jadi bersurat. Tapi walaupun demikian tetap apapun binatangnya dari manapun harus tetap mendapatkan perawatan dan juga pemeriksaan di tahap awal bersama dengan dokter hewan gue yaitu dokter hewan Roy. Oke, pemeriksaannya seperti apa? Ayo let's go, kita mulai. Jangan lupa subscribe kami. Oke, yuk mulai yuk. Malu ke bawah, malu. Bagus. Halo, assalamualaikum guys. Seperti biasa rutinitas pagi hari burung-burung paru bengkok yang ada di sini berjemur. Tapi karena kemarin gue sempet pulang kampung ada acara, terus dibantu sama kiper-kiper di handle mereka. Jadi kayaknya hari ini gue pengen lihat perkembangan sama ya kondisi badan dan lain-lainnya. Wih lah ini salah satunya si Jenny. Ya, yes. Kagak, kemarin kan gue sempat pulang kampung, terus sempet juga nitipin anak-anak gue sama anak-anak kiper lain. Terutama lo kemarin gue nitipin ke si Jenny. Dan dalam setiap hari ya adalah komunikasi ya. Ada. Pasti Iya. selalu ada sih komunikasi. Iya. Kabar gimana kondisi burung. Terus ya kalau ada yang sakit itu pasti lapor. Oh iya, ini kayaknya udah panas juga sih. Gue waktunya masukin burung dulu. Oke, Ya, nggak apa-apa ya. Bantuin Masukin dong, aja. Jen. Oke. Angkat aja. Diangkat. Nanti sekalian Satu-satu kita- apa ini? Satu-satu aja. Sekalian ngecek apa namanya? Kondisi-kondisinya badan lah ya. Nah, selain gizi burung yang cukup, terus paling penting juga buat kesehatan burung itu kayak gini. Faktor kandang yang bersih itu juga berpengaruh. Kalau buat di sini ya kayak gini. Insya Allah sih kebersihan nomor satu lah. Ya. Insya Allah. Buat semua kiper-kiper benar-benar merhatiin kebersihan terutama yang ada di sini sih. Gitu. Udah jam 10. Kayaknya udah waktunya ngasih makan burung. Si Sultan juga udah lapar banget tuh. Oh iya sebentar ya. Yaudah. Waktunya makan. Ada dokter tuh. Dok, kebetulan banget gue masih makan burung. Kira-kira dulu. Makannya apa nih hari ini? Makannya nih biasanya kalau gue sih buat parrot yang ada di sini suka di mix juga sih. Oh, gitu. Ini kalau sekarang nih Jagung ya? Jagung. Biji-bijian ya? Biji-bijian. Iya benar-benar. Dalam setiap hari sih suka beda-beda maksudnya Iya. gitu. Kadang suka ada jagung, kuaci, terus pakan-pakan parrot yang lain tuh kan. Paling kalau buat kakatua raja ada apa namanya? Apa? Buah.
ada buah pisang gitu atau apa? Biji ketapang gua suka. Oh iya, Lupa, biji iya. ketapang. Ya Nah, pas tuh, kalau bener. iya kalau sekarang gue pakai ini nih. Ada cabai, terus wortel. Nah, cabai ini Jagung. bagus ya, dia vitamin C-nya banyak. Jadi buat parrot kayak gini tuh dia harus dikasih ginian juga. Oke. Terus ini ada anggur ini ya. Anggur. Nah, Mantap berhubung ada dokter kan sekarang kan. Dulu gue cuma kayak cari tahu di Google gitu-gitu terus sama pengalaman mestinya ada orang beberapa yang udah pinter ahli gitu nanya-nanya. Nah, terus buat pakan yang di sini kan selama ini ya yang setahu gue ya kayak gini atau sama yang lain yang di mix gitu ada kuaci. Buat gizi-gizinya burung-burung yang ada di sini tuh sebenarnya udah cukup belum sih? Udah bagus. Jadi Udah ini bagus. udah cukup bervariasi, ada jagung, ada cabai, ada anggur gitu. Jadi kalau jenis-jenis parrot ini tuh dia emang makan banyak variasi. Lebih baik sedikit-sedikit tapi banyak variasi daripada cuma satu jenis tapi banyak itu jelek gitu. Jadi selain ini juga kita kasih buah-buahan juga kan, kita kasih sayur-sayuran itu dia juga mau makan. Kalau buah-buahan itu biasanya apa aja ya? Yang emang mestinya bagus buat parrot. Sesekali kalau buah-buahan ya kayak anggur ini, terus kayak pisang sekali juga boleh. Oh gitu. iya. Paling Kasihin. biasanya itu sih. Tapi lebih banyak emang mereka makan kayak kuaci, jagung. Oke gitu. oke oke. Ya di sini paling juga ada. Nah, kacang tanah juga nih. Kacang tanah kan setahu aku ya di sini dia suka dimakan terus kalau parrot di sini yang sering aku lihat itu kalau makan tuh sambil ke air. Jadi di air itu keluar getah. Nah, getah yang dimakan sama parrotnya itu sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih, bahaya atau enggaknya? Enggak, sebenarnya dia kan cuma buat dicuci paling ya atau gimana. Jadi kalau kacang itu baiknya dia kacang utuhan malah lebihnya bagusnya. Yang Jangan pisang raya atau enggak? nggak usah, jadi yang masih ada kulitnya. Jadi dia ada aktivitas buat buka kulit gitu. Tapi emang harus dicuci dulu ya kacangnya biar tanah-tanahnya hilang atau mungkin itu ada bakteri dan lain-lainnya. Tapi kalau buat kacangnya langsung ya nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa juga. Tapi jagung ini bagusnya sesekali dikasih yang ada bengulannya aja mas. Nggak usah diginiin. Iya iya. Jadi mereka biar megang gitu. Jadi kakak tua itu dia suka megang sesuatu pakai kakinya. Iya benar-benar. Gitu. Jadi aktivitasnya dia fokus ke makan lah gitu, nggak yang tiba-tiba dia ngancurin tangkringan gitu kan. Biar ada kesibukan dia. Kalau di sini kan dia nggak sibuk. Iya gitu. sih, tapi kan itu benar juga sih. Maksudnya dalam satu hari seringnya aku kalau ngasih makan pagi itu yang basah-basahannya kayak gini nih. Iya, yang Ada jagung, ada dan buah-buahan gitu-gitu. Kalau siang udah habis, nanti kan ada waktu tertentu buat ngasih makan lagi. Paling kayak kuaci yang agak Benar-benar. keras-kerasnya gitu. Itu juga nggak apa-apa juga kan maksudnya. iya nggak apa-apa. Kayak gitu. Bagus. Udah sih paling ini. Berarti ini udah bener ya kan? Udah bener. Buat Udah pas. kesehatan. Terus kalau suplemen tambahan mungkin bukan obat-obatan ya, suplemen tambahannya dari buat burung-burung selain dari pakan aslinya itu apa? Lihat musim juga gitu kan. Kita lihat kalau musimnya lagi banyak hujan, kita kasih vitamin, multivitamin lebih banyak. Seperti itu. Oke. Jadi tiap minggu juga kita kasih multivitamin sih bagusnya. Lagi musim kayak gini kan, hujan panas itu harus kita waspadain. Kalau lihat kesehatan, kita lihat dari nyilet gaknya ya. Kayak gini, kita cek. Kita cara ngecek kesehatan kurus gaknya itu dari dadanya ya. Benar. Kalau kayak gini, kita pas gini aja nih tangan tik gitu. Kalau lebarnya kayak gini, itu normal. V kan normal. Kalau udah kurus kayak gini itu nyilet berarti ya gitu. Baik kalau gemuk gini juga nggak bagus nih. Kalau V-nya gede. Nah ini kan pas nih. Cek. Nah kalau gemuk banget itu biasanya dari apa? Kalau gemuk banget biasanya kebanyakan ngasih Kuaci atau apa? lebih banyak buah sih kayaknya malah. Kayak pisang gitu kebanyakan. Biasanya malah bikin gemuk. Pisang itu bikin gemuk ya kalau buat burung. Dan Bukan cuma efek burung sih. samping dari gemuk banget itu biasanya apa sih? Ada nggak? Kalau buat burung takutnya dia apalagi burung-burung yang kakinya tipis gitu takutnya bisa patah lah kakinya kalau dia obesitas. Oh iya, Gitu. kalau pergerakannya itu terlalu aktif banget. Ya? Jadi dia kasihan kan, dia kan burung-burung aktif gitu kan. Oke. Kalau dia gemuk dia ntar jadi gak aktif, terus dia lebih diem gitu, kasihan. Kita lihat emang kalau dia nggak doyan ini kita pilih lagi nanti variasinya yang lain gitu.
Jadi emang harus ada gram-gramannya, berapa gramnya, menunya yang baiknya berapa, kita kasihkan. Nah bener, dari ukuran segini ini untuk buat kalau sekarang nih makan pagi lah hitungannya. Buat ukuran segini, satu parrot itu cukup atau kurang? Emang seringnya sih emang dikasihnya sedikit-sedikit karena emang pola makannya biar teratur. Kalau secara karakter biar sambil kalau di sini kan biar bisa dipegang gitu. Iya. Lebih ada kontak sama. Cukup sih ini. Ngasihnya nggak cuma sekali kan? Nggak sekali sih, 3 kali. Cukup. Biasanya sih ya kalau ini emang di mix sekarang ada anggur pas kebetulan ya udah kita kasih pas anggur. Kalau ada buah-buah lain ya kita kasih buah lain. Iya. Sekalian ngasih makan sama nanya-nanya lagi dong tentang apa sih ini kandang atau apa sih namanya? Tempatnya dia lah, ya. Tentang kebersihan. Udah bersih nih, Udah semprot terus ya. Mantep nih kerja kiper Siap. Mas Ajis. Siap. Nah guys, mumpung banget nih ada dokter. Kemarin kita sempat ngecek-ngecek juga ya dok ya? Iya. Yang waktu awal-awal ada kan kita sempat ngecek-ngecek. Nah kali ini kayaknya gue juga bakalan buat ngecek-ngecek lagi. Nah ada Pak Irfan malahan. Gimana? Enggak, perkursor. Oh iya. Apa ngecek-ngecek burung-burung lagi. Kemarin kan sempat dicek-cek sama dokter. Udah gitu perkembangannya sekarang kayak gimana gitu. Gimana, Dok? Terutama Raja sih. Berikutnya. Tadi si Kakao ngikutin gini, gitu. udah mulai kena bunyi telepon juga. Beda sama ini. Gimana kondisinya Mulai. Dok? Ini overall sehat semua ya Pak ya. Kelihatan sehat dan ini apalagi yang baru ini kakak tua rajanya, ini pipinya udah mulai merah, berarti dia udah adaptasi di sini udah bagus. Iya. Kemarin sempat dia udah sering dipegang-pegang sih, jadi lumayan gampang sih. Paling tinggal bapak yang megang-megang lagi. Pokoknya kalau burung kakak tua raja tuh kalau pucat, ininya berarti ada masalah ya? Iya, berarti emang ada salah. Bisa juga takut, stres atau Iya, pindah tempat, Iya, stres, bisa. itu belum adaptasi, itu biasanya langsung pucet dia. Ini bagus. Lanjut bro, lu kok ada gue nggak ngomong. Dari segi pakan kan gue sering ngasihnya biji ketapang. Iya. Emang yang direkomendasi paling ini biji ketapang kan gitu. Iya Terus betul, jadi meskipun isinya kecil ya biji ketapang itu dan kulitnya yang tebel, tapi dia itu malah buat enrichmentnya burung-burung paruh bengkok di sini. Jadi gitu. bagus, dia jadi sibuk gitu makan ini buat buka, buat ambil bijinya yang dalam gitu. Jadi gitu. ada Ini kesibukan tuh buat sebenarnya mereka. bisa dikasih makan ke semuanya nggak sih? Umpamanya gitu. Bisa. Mereka bisa Coba ngupas ya. nggak? Bisa. Oh bisa juga ya sebenarnya. Kayak si Mau coba? kakao gitu. Coba deh. Nah anehnya, Tapi mungkin nggak secepat kakak tua raja ya. Mereka kan udah terbiasa gitu makan biji ketapang. ya syukurlah alhamdulillah ini terpantau aman ya dok ya. Aman. Terus makanannya kalau buat ngecek-ngecek burung itu emang kita harus ngelihatnya dari badannya mereka. Bener sih. Udah mulai jinak ya. Mantap. Ya ini termasuk burung yang gampang buat dijinakin lah karena dia kan Iya. nggak bisa gigit menurut aku sih gitu. Nih udah mulai langsung pucet ya. Kalau dia agak terganggu gitu langsung mulai pucet gitu. Tapi nggak masalah kalau cuma dari deket gini aja terus karena mau diambil terus mulai pucet itu nggak masalah. Oke, iya. Santai. Lama-lama juga merah lagi nanti. Emang harus dibiasain kita pegang-pegang sih sebenarnya. Ini yang jantan ya. Ini Jadi yang jantan. kalau kakak tua raja itu bedainnya emang dari kepala ya. Paruh. sih. Paruhnya lebih besar, kepalanya lebih kotak. Terus Iya. ininya nih dari merahnya ini dia lebih kotak gini kalau jantan. Kalau betina kayak bulat gini kan, gitu. Lebih speknya apa? Lebih detailnya lagi sih lebih ke paruh. Paruhnya lebar gitu ya. Paruhnya lebih besar lah intinya gitu. Nah, aku juga agak bingung juga kalau bedain. Kan kakak tua raja gue lihat sama medium bedanya apa sih gitu-gitu. Nah itu gimana dok? Kalau itu emang dari ukuran Dari aja ukuran sih, dari aja. ukuran. Jadi Nah, kalau gue itu lihat tuh guys. emang lebih besar sampai Iya. 60 cm ya dia panjangnya. Bukan berarti kalau ukuran segini
ini medium nih, ini juga gue lihat gitu. Iya, tapi itu betina. Dia betina gitu. Oke. Terus buat pengecekannya kayaknya aman ya, dari kotoran juga dilihat aman ya dok ya. Ya, jadi buat meriksa paruh bengkok emang kita ngelihatnya dari hidungnya, matanya, mulutnya. Kita lihat mulutnya ada front apa enggak. Terus kita lihat dari fesesnya. Fesesnya ini normal ya, dilihatnya. Benar-benar Normal. Jadi kalau feses yang cair terus ada kehijauannya kayak gitu, itu hijaunya sampai cair, itu biasanya nggak normal. bakteri, kita harus suka cek ada lagi. bakteri. Iya, Nah, bisa karena bakteri, Nih kita bisa karena cacing. belajar di amoniaknya apa namanya, kotorannya gitu. Kan kalau kotoran yang normal itu seperti ini, Iya. ya kan dok? Ini normal. Kenapa disebut normal itu? Karena tingkat apa namanya? Jadi dia tuh nggak cair dan nggak, kadang kan ada yang campur darah Iya, gitu-gitu. betul. Nah, bisa Kadang- dijelasin nggak coba? Kadang ini kita lihat nih, jadi perubahan, jadi bentuknya kelihatan kayak pasta gitu ya. Ngebembel gitu ya. Pasta terus berbentuk gitu. Nah, ada putih-putihnya ini juga. Nah, ini masih normal. Biasanya kalau yang nggak normal, biasanya ada makanannya masih utuh tuh. Makanannya masih utuh, berarti pencernaannya ada terganggu, jadi penyerapannya nggak bagus. Terus ada juga makanannya yang bahkan cair. Sangat cair dan ada darahnya, mungkin itu juga nggak normal. Kalau ada darahnya bisa itu koksidiosis gitu, atau cacing yang bisa melukai usus. Terus kalau yang hijau banget warnanya bisa ada virus atau bakteri. Jadi yang normal itu yang Seperti ini. yang seperti ini guys, ini yang normal. Dan juga kadang kan faktor makanan itu juga berpengaruh. Iya, gitu. betul. Nah, andai kan ini kenapa hijau kayak gini, bukan berarti dia dikasih makanan kayak gini terus beraknya kayak gini, nggak juga Iya. ya. Kotorannya. Baik. Kalau kita Sensor. ngasihnya kan kadang aku di sini suka ngasih ada jagung, ada kacang, ada kuaci dan makanan mix lainnya, buah-buahan yang lain. Itu suka dikasih dan pupnya itu juga berbeda-beda warnanya, kadang suka bukan beda warna ganti, bener-bener ganti gitu enggak sih, tetap agak lebih gelap, lebih muda gitu ya. gitu-gitu Iya, aja itu paling. nggak masalah kayak gitu. Paling tingkat ininya doang sih, kayak cair banget atau enggak, Iya. gitu aja sih paling. Ya, semuanya bentuknya kayak gini ya, berarti makanannya udah cocok, aman gitu, nggak ada masalah di makanannya, jadi bagus dan nggak ada parasit, itu sih yang penting. Semoga aja jangan. Terus Nah, makanannya hari ini apa emang? Kalau Menunya? ini tetap Pakai menurutku sih ketapang, ya kan? wajib ketapang dia. Iya. Emang biar ada Tapi aktivitas. tetap Kalau nggak, dikasih buah kan ya? tangkringan gua habis bro. Iya benar. Kalau nggak dikasih ketapang habis beneran. Tetap nanti ada tambahan kacang, ada kuaci, suka kasih kuaci juga. Nah, buat makanan parbeng kan nggak asal-asal ngasih makan. Aku penuhin aja biar dia makan terus. Aku kasih ini terus aja. Itu kan juga nggak termasuk bagus kan. Iya, nah, benar. bagusnya itu ada ukurannya, maksudnya dalam satu hari parbeng itu makan bagusnya berapa kilo atau berapa banyak gitu. Kalau burung biasanya sih dari berat badannya dia, Berat besarnya badan. dia. Jadi sekitar 8-10% dari berat badannya dia. Kalau gitu. kalau kayak gini kan kira-kira satu kilo ya, 1 kilo gitu. 1 kilo itu Berat badannya dia Berat kan. badannya, oke. Berarti kita ngasihnya sekitar 800 gram. 800 gram. Ya, Jadi tapi kan dari burung-burung. Kalau ini kan cuma 500 gram gitu kan, berarti kita ngasihnya sekitar 50 gram gitu-gitu. tapi bisa dikira-kira juga kan. Iya, kita Soalnya kira-kira aja. beberapa burung juga kan dikasih makan, ada yang emang dia makannya banyak gitu. Jadi Saking banyak, pengen makan lagi, pengen makan kita lagi. ngelihat dari, biasanya kalau kiper ya, biasanya kan kita ngasihnya segini habis apa enggak gitu kan, Iya, satu cup habis apa enggak gitu. Dicoba lagi besoknya, kalau emang habis harus tambah dikit lagi gitu kan. Kita coba lagi, kalau emang nggak habis berarti perlu dikurangin gitu, jangan sampai mubazir ya kan. Oh. Dan juga gini, kalau di sini emang aku ngasih makannya pagi. Emang ada makanan kayak biasanya aku suka jagung, ada wortel, ada kacang. Aku campurin, itu di mix emang. Ya. Dan diukur sekian. Kenapa aku ngasihnya nggak terlalu banyak, bukan sedikit juga. Menyesuaikan ya dok ya. Iya. Emang harus menyesuaikan kalau di sini. Buat teman-teman nanti yang pelihara itu juga harus mungkin perlu kayak gitu biar kita tuh tahu. Oh dia makan tuh nggak sih, habis nggak sih? Takutnya ada yang dibuang-buangin, ada yang cuma didiemin.
kalau di sini kan nggak dalam satu hari itu nggak sama. Iya. Emang ada jagung, nanti jam keduanya mungkin kuaci, jam ketiganya mungkin apa gitu, suka kayak gitu. Iya, jadi ya, ngantuk guys. Oke. ada buahnya juga, buah penting ya, tapi ya Mas ya, jangan sampai ketinggalan. Bisa apel, anggur, Ya benar-benar. pir, pisang, paya boleh dikasihkan. Itu harus di mix karena biar nyari tahu apa sih yang mereka suka, dan jangan kalau ketika mereka suka dikasih itu terus ya. Selain itu juga kita harus makanan yang bervariasi sih, itu yang penting. Jadi dia vitaminnya dapet, mineralnya dapet gitu. Jadi mereka sehat. Jadi kalau makanannya itu aja kasihan. Jadi nanti pasti ada bobot yang dia makan berlebih dan ada vitamin yang kurang gitu. Jadi kita harus ngasih makannya tetap bervariasi. Sayur-sayuran pun bisa dikasihkan kayak kacang panjang gitu. Terus sawi kita kasihkan aja. Sayur-sayuran perlu nggak sih ketika dia mau dikasih makan? Mungkin dia kan dalam ada getahnya atau kandungan apa yang ketika dikasih makan mentah itu berbahaya buat tetap dicuci, tetap dicuci ya. Terus beberapa sayuran yang beberapa harus direbus kayak brokoli gitu harus direbus dulu. Bagusnya. Jadi emang yang penting sih dicuci sih ya, biar kalau takutnya sayuran kan ada pestisidanya atau ada zat-zat yang lain berbahaya, kita harus cuci. Jadi tapi ya jangan tiap hari juga, nggak perlu tiap hari kalau sayuran ya. Kalau kacang-kacangan harus tiap hari karena itu makanan pokoknya. Apalagi ini ada pelet kan ya, dikasih pelet juga. Itu bener-bener udah variasi banget lah buat paru bengkok. Oke, kalau buat makanan insya Allah kita aman ya dok ya? Aman. Nah ada lagi nih, kan ada kemungkinan nih, ini dia kan sepasang lah anggap aja gitu. Ada jantan, ada betinanya. Nah katanya, nggak tahu sih, kan ini aku emang suka pegang-pegang biar jinak sama aku gitu kan. Terus ini juga kalau ini belum terlalu, emang satu-satu biar fokus gitu. Dan ada beberapa burung juga yang lagi sempet dilatih buat mainin aja gitu, iseng-iseng. Bukan berarti kita punya hewan terus dimainin, kasihan. Kan ada treatment yang agak-agak ngeri gitu. Iya. Nah ini kalau di breeding atau mau ditangkarin gitu, dikembangbiakan, ketika si burungnya aku jinakin gitu, itu ada efek nggak sih? Atau dia mendingan sesuai sama ini ketentuan dianya apa alamnya gitu ya? Jadi biasanya kalau buat ngebreed burung, apalagi paruh bengkok gini, mereka biasanya monogami ya. Iya benar-benar. Jadi monogami. Jadi emang kita kandangkan dia yang sepasang gitu. Dan kalau mau dibuat main, kayaknya nggak bisa terlalu sering sih, tetap soalnya kan dia kan emang tetap harus ketemu dengan pasangannya. Apalagi kalau dipisahkan sedikit, biasanya mereka bakal mengulang lagi ya. Terus ada stres dari mereka gitu. Nanti mungkin jadi kalau emang dia cocok nih sepasang, kita kasih glodok gitu. Biasanya mereka akan bikin sarang sendiri terus bertelur. Iya benar. Apalagi Irfan ada rencana bikin aviari paruh bengkok. Katanya sih ada bikin rencana paruh bengkok. Semoga aja, nggak tahu ya kan? Amin. Iya. Maksudnya buat mengembangbiakan burung-burung endemik Indonesia juga gitu. Betul. Biar lebih banyak lagi, biar nggak punah lah intinya gitu. Apalagi paruh bengkok kayak gini lama, nggak mereka gampang ya. Usia reproduksinya aja sekitar 8 tahun, 10 tahun mereka. 10 tahun. Itu umurnya untuk keseluruhan atau beda-beda jenis? Beda-beda jenis. Beda-beda jenis. Kak Tuar aja segitu, kalau jambu kuning sekitar 6 tahun lah bisa. Soalnya mereka umurnya panjang ya, bisa sampai 50 tahun. Aman lah ya. Emang kalau kita sering pegang-pegang, mereka terbiasa sama manusia, sama kipernya otomatis. Jadi ke betinanya kurang takutnya seperti itu. Jadi ya kita bikin jinak bagus sih. Jadi kita bikin dia nggak stres sama manusia, itu bagus ya. Jadi apalagi hewan-hewan yang kita pelihara, yang kita mau kita main tiap hari gitu, bagusnya sih nggak usah jangan sampai dia stres tiap lihat kita, itu bagus. Ini nih kayak gini nih. Kalau di sini emang aku hampir sering ngecekin mana sih yang udah apa tuh namanya? Terlalu sesak gitu ya. Udah kenceng gitu. Dan gara-gara mungkin mereka karena perkembangannya bagus, tambah gemuk gitu, tambah besar gitu. Iya, tapi ini insya Allah aman semua. Insya Allah aman. Aku ngecekin. Nah itu jangan sampai kejadian dianya tuh udah sampai kenceng banget dan nanti bakalan apa ya? Iya, ngelukain jadi kakinya.
jadi apa sih itu kalau di uratnya? Ya, Jadi bengkak gitu lah. iya, Ya kan? jadi emang kalau cincin yang dia pakai benar. terlalu kenceng, lama-lama emang ada pembuluh darah yang kejepit kan, itu akan membengkak dia. Kita mau jumatan dulu guys. Ya, perkembangan selanjutnya ditunggu aja ya. Oke, assalamualaikum, dadah. Alhamdulillah guys, sudah diperiksa. Ya overall cukup sehat dan tinggal perawatan selanjutnya. Mudah-mudahan makin betah di sini bersatu dengan burung-burung yang lain. Oke? Dokter, terima kasih dokter. Buat lu juga semuanya, thank you ya. See you di next episode. Bye-bye. Assalamualaikum.